mengenai seseorang yang sering ngantuk padahal waktu jam-jam tidurnya sudah teratur dan makan pun tidak terlalu banyak? Kemungkinan besar, kalau sepengetahuan saya, kemungkinan besar adalah masalah di perutnya. Yang pertama itu. Kemungkinan kedua, orang ini lack of exercise. Lack of exercise itu jarang bergerak. Ya. Dan kalau beliau mengatakan makan tidak terlalu banyak, saya pengen tahu yang dimakan apa dulu. Karena kalau dia makan karbo lagi, sama juga bohong meskipun nggak banyak. Ada beberapa orang yang sangat sensitif dengan begituan. Jadi misalkan dia makan nasi sedikit, nasi satu centong gitu kan, langsung tuh bereaksi badannya. Terutama Anda yang sudah mulai hidup clean ya, hidup bersih, badan masih hidup bersih, maksudnya Anda nggak banyak nyampah lagi. Itu biasanya kalau nyampah sedikit sudah ngomel badannya. Biasa begitu. Ya, jadi polanya gimana? Bisa Anda mulai dari ngeriset dengan cara apa? Coba ikutin 7 days challenge. Ada tuh. Coba diikutin itu. Ya, itu ngeriset semua itu biasanya. 7 days challenge yang pertama sama yang kedua. Hubungan dengan totok punggung. Saya terapis topung, ingin sehat apa ini? Mungkin dia pernah jadi dokter kali, karena tulisannya nggak bisa dibaca. Topung ya bagus-bagus saja, ya totok punggung itu. Semua yang terapi yang berkaitan dengan masas bagus, kerjain aja. Ya, totok punggung, refleksi, bekam, kerjain aja. Karena itu bagian dari menstimulus saraf. Jadi karena memang kita punya otak sama usus berkomunikasi dengan banyak jalur. Salah satu komunikasi tadi adalah dengan cara apa? Saraf. Jadi saraf itu bisa dengan cara salah satu bergerak, pijitan itu bagus. Ya, maka kalau rutinkan aja. Apapun lah, totok punggung, bekam, tapi yang benar gitu ya. Dalam artian bukan cuman pencet-pencet doang, tapi nggak ngerti apa yang dipencet gitu kan. Harus tahu ilmunya juga. Sebentar, 3 menit lagi dok. 3 menit lagi. Kalau beras merah atau beras hitam dicampur dengan beras putih dengan perbandingan 3:1, boleh nggak? Boleh, suka-suka Anda aja lah. Kan tidak ada yang melarang, silakan aja. Ya. Kenapa harus pakai beras putih? Pertanyaan saya, kenapa harus pakai beras putih? Kalau beras merah dan hitam jauh lebih banyak nutrisinya gitu loh. Ya, kalau sudah dapat yang terbaik nutrisinya, kenapa harus ngedowngrade? Gak usah. Kecuali memang ada pertimbangan, nggak bisa makan karena memang misalkan tidak terbiasa, itu mungkin lain cerita. Silakan aja tambahan. Cuman beras putih pun saran saya jangan beras yang wangi banget atau mungkin putih banget, jangan. Cari beras yang masih kuning-kuning, the brown rice itu lebih baik. Dan semua kan berkaitan dengan kebiasaan. Kalau udah biasa misalkan bahkan beras merah, beras hitam atau beras coklat segala macam, ya kita akan seperti itu terus gitu kan. Orang Indonesia kan kebiasaan makan beras, makan nasi gitu kan. Kalau diubah sedikit sebenarnya bisa, ya seperti itu. Terakhir, ya. Bagaimana mensiasati suami yang bekerjanya justru jam 19 sampai jam 2 pagi? Ibu banyak-banyak berdoa sama Allah supaya suaminya dapat kerja yang pagi. Ya. Karena kerja malam, frankly speaking gak bagus, jujurnya gak bagus. Olahraga malam tidak bagus. Olahraga itu kapan? Waktu matahari terbit gitu loh. Kenapa bisa dikatakan? Karena memang hormonnya bekerja malam sama siang beda. Ya, jadi waktu malam istirahat, wajalna laila libasa kata Allah. Jadi kami jadikan malam sebagai istirahat. Jadi waktu malam ngapain? Istirahat. Kalau dapat kerja kayak begitu ya tidak apa-apa, karena memang cari nafkah tidak apa-apa, tapi cari polanya supaya nanti bisa dapat kerja yang itu. Atau kalau lebih baik saran saya cuma mulai berpikir untuk wirausaha jualan. Jauh lebih baik. Jadi bisa ngatur waktu ya. Seperti saya punya restoran tapi nggak di Jakarta. Suatu hari cerita sedikit ya, manajer saya ini keluar. Baru sebulan yang lalu manajernya keluar. Dia orang yang baik, soleh. Saya tahu dia orang anak ngajian gitu kan, subhanallah. Dia ngelamar ke satu perusahaan besar yang sekarang masuk di sana gitu kan. Dengan PD-nya dia minta maaf bla bla sama saya gitu kan. Emang saya sangat menjagokan dia gitu kan secara akhlaknya. Singkat ceritanya, masuklah di sebulan ke sana. Di tempat saya, di restoran saya itu waktu sholat wajib berhenti. Laki terutama datang ke masjid, pergi masjid di situ. Dia pergilah ke perusahaan yang baru itu. Belum ada sebulan dia minta balik. Kenapa? Dia tidak merasakan kedamaian, nggak bisa sholat, susah, apa susah, semua susah. Gitu Bapak. Yang berharga itu
adalah waktu kita bersama Allah sebenarnya. Tidak apa-apa punya gaji 3-4 juta misalkan gitu kan, tapi kita berdoa-doaan kita sama Allah jauh lebih kita ambil pilihan itu daripada gaji banyak tapi harus pakai rok mini misalkan, atau mungkin jauh dari peradaban Islam gitu kan, nggak bisa ngaji, nggak bisa ikut kajian, ngapain begituan? Dan bagi Allah tuh mudah-mudahnya kalau kita sungguh-sungguh gitu loh. Ya, kalau kita sungguh-sungguh bagi Allah mudah. Misalkan, maaf ibu yang bertanya tadi, misalkan kalau Anda misalkan berdoa sungguh-sungguh minta sama Allah, maka waktu bersama suami di malam hari kan lebih banyak. Bisa berjuang bersama di malam-malam hari. Ya, berjuang lah, perjuang suami istri itu seperti itulah malam-malam. Yang belum nikah nggak usah paham. Ada di perjuangannya. Ya, gitu. Ya, kalau bagi-bagian capek, pulang-pulang udah capek gitu kan. Seperti itu. Jadi semua mungkin saja bagi Allah. Yang kita butuhkan apa? Iman, teman sekalian. Ya. Seperti itu mungkin, dan mohon maaf kalau ada yang salah dan apa saya sampaikan, saya kira mungkin cukup dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan kajian saya ini teman-teman sekalian bukan untuk cuman ditulis tapi dipraktekkan. Tapi sebelumnya, please like dulu video ini, klik tombol like, dan yang paling penting, klik tombol subscribe bagi yang belum. Karena